Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal program pengolah angka atau soal spreadsheet. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah soal program pengolah angka atau soal spreadsheet untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024. Soalnya ada 5 soal ya. Yang pertama tentang pembuatan laporan pendapatan bulan Agustus milik Barokah Renker. Kemudian yang kedua tentang pembuatan daftar hasil kursus mengemudi lancar. Yang ketiga tentang pembuatan laporan pendapatan karyawan pemasaran milik PT Maju Terus. Yang keempat tentang penjutaan aktiva tetap. Dan yang terakhir tentang pembuatan laporan daftar penjualan mobil dalam bentuk grafik. Dan untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus memindahkan terlebih dahulu data yang ada di tabel ini ke dalam lembar kerja Excel ya. Jadi kamu pindahkan semua data yang ada di soal ini ya, kamu pindahkan semua ke dalam lembar kerja Excel ya. Nah, ini saya sudah memindahkan semua data yang ada di soal ke dalam lembar kerja Excel ya. Ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 dan soal 5. Nah, sekarang kita ke soal 1. Nah, untuk soal 1, di sini tugas yang harus kamu lakukan, kamu ditugaskan untuk mengisi kolom lama sewa, kemudian jenis mobil, tarif per hari, dan totalnya. Ya, kemudian kamu juga ditugaskan untuk mengisi total jumlah pendapatan, kemudian pendapatan tertinggi, pendapatan terendah, dan pendapatan rata-rata. Untuk petunjuk pengerjaannya ada di bawahnya ini. Ya, sudah ada petunjuk pengerjaannya. Tapi sebelum kita mulai mengerjakan soal 1, untuk soal 1 ini ada sedikit revisi. Ya, bisa kamu lihat di sini. Yang pertama untuk customer nomor 4 ya, atas nama Diana Mustika Sari. Kalau kamu lihat di sini, tanggal sewanya tanggal 7 Agustus 2023. Sedangkan dikembalikannya tanggal 4 Agustus 2023. Jadi sepertinya tidak mungkin ya disewa tanggal 7 dikembalikannya tanggal 4. Itu tidak mungkin. Makanya ini kita balik ya, tanggal sewanya menjadi tanggal 4, tanggal kembalinya menjadi tanggal 7. Ya, kita lihat di sini Diana Sari, kita edit tanggal sewanya menjadi tanggal 4. Kemudian tanggal kembalinya menjadi tanggal 7. Revisi berikutnya adalah untuk customer nomor 13 dan 15 ya, yaitu Umi Mafiro dan Jakia Rahma. Kalau kita lihat di sini, untuk Umi Mafiro, tanggal sewanya tanggal 7 Agustus, sementara tanggal pengembaliannya tanggal 7 Agustus ya. Jadi tanggal sewa sama tanggal pengembaliannya sama. Nah, begitu juga dengan Jakia Rahma, tanggal sewa dan tanggal pengembaliannya sama. Nah, sebenarnya untuk tanggal sewa sama tanggal pengembalian sama itu tidak ada masalah. Dan biasanya itu dihitung 1 hari. Nah, karena di sini ada tugas untuk menghitung lama sewa, sedangkan rumus lama sewa itu adalah dari tanggal kembali dikurangi tanggal sewa, maka untuk menunjukkan kalau sewanya 1 hari, ini akan kita edit ya. Tanggal sewanya tanggal 7, kemudian tanggal kembalinya adalah tanggal 8 ya, supaya nanti ketemu nilai 1 hari. Ya, akan kita edit untuk Umi Mafiro dan untuk Jakia Rahma ya. Kita edit untuk Umi Mafiro, tanggal sewanya tanggal 7 Agustus, tanggal pengembaliannya adalah tanggal 8 Agustus. Sedangkan untuk Jakia, tanggal sewanya tanggal 2 Agustus, tanggal pengembaliannya tanggal 3 Agustus. Jadi sudah kita edit. Ya. Berikutnya sekarang kita akan mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Ya. Caranya, yang pertama kita akan mengisi lama sewa. Kita lihat di sini petunjuknya. Untuk lama sewa ini dari tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Maka kamu buatnya ya di kolom lama sewa. Kamu buat sama dengan, kemudian kamu klik tanggal kembali ya yang ada di sel E6. Kemudian kamu kurangi dengan tanggal sewa, yaitu sel D7. Kemudian kamu enter.
Kalau sudah, kamu tarik ke bawah. Berikutnya untuk pengisian jenis mobil. Nah, untuk mengerjakan kolom jenis mobil dan tarif per hari, di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP, ya. Dan untuk menggunakan fungsi VLOOKUP, di sini kamu harus memindahkan terlebih dahulu data tabel ini ke dalam lembar kerja Excel, ya. Jadi di sini sudah saya pindahkan ya tabel yang ada di soal ini ke dalam lembar kerja Excel. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom jenis mobil. Caranya kita buat di sini ya, sama dengan kemudian VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel C6 ya, kemudian titik koma, kemudian kamu blok tabel array ini ya. Kalau sudah, ini kita absolutkan atau kita kunci dengan F4, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita akan mengisi jenis mobil. Kalau kamu lihat di sini ya, di tabel array, jenis mobil ini ada di kolom kedua ya, karena kolom pertamanya kode, kolom keduanya jenis mobil, kolom ketiganya tarif ya. Jadi jenis mobil ada di kolom 2. Maka kamu buat di sini 2. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, kalau sudah kita tarik lagi. Kita cek di sini untuk kode mobil 2 ini Innova ya. Kita lihat di sini kode 2 ini Innova. Kemudian untuk kode 3 ini Avanza. Kita lihat kode 3 Avanza. Dan untuk kode 1 ini Hiace. Kita lihat kode 1 ini Hiace ya. Jadi sudah benar. Nah, berikutnya kita akan mengisi tarif per hari. Tarif per hari ini sama, kita menggunakan fungsi VLOOKUP juga ya. Jadi kamu buat di sini sama dengan kemudian VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel C6, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi ya untuk tabel array ini. Kemudian kita absolutkan atau kita kunci dengan F4. Kemudian titik koma lagi. Nah, di tabel array ini untuk tarif itu ada di kolom ketiga. Kita buat di sini 3. Kemudian tutup kurung. Enter. Ya. Kalau sudah, kita tarik. Dan supaya kamu tidak bingung, di sini kita kasih titik ya. Kita ke home, kita ke koma ini. Ya, kamu lihat di sini. Untuk tarifnya kita cek sekarang. Untuk Innova ini tarifnya 950.000 ya. Innova tarifnya 950.000. Kemudian untuk Avanza ini tarifnya 700.000. Kita cek di sini Avanza tarifnya 700.000. Dan untuk Hiace tarifnya 1.600.000 ya. Untuk Hiace tarifnya 1.600.000. Berarti pekerjaan kita sudah benar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengisian totalnya ya. Untuk totalnya kita lihat lagi di soal. Total itu dari lama sewa dikali tarif per hari. Total dari lama sewa ya dikali tarif per hari. Jadi kita menggunakan rumus Excel yang mendasar saja. Kamu buat di sini sama dengan kemudian lama sewa ya, kamu klik lama sewa yang ada di F6. Kamu kali dengan menggunakan tanda bintang ya, tarif per hari yang ada di H6. Kemudian enter. Kalau sudah, kamu tarik di sini. Berikutnya kita akan mengisi jumlah pendapatan. Untuk jumlah pendapatan, kamu bisa menggunakan formula sum ya. Kemudian buka kurung. Kamu blok dari Andi Permata sampai dengan Zakia Rahma. Tutup kurung, enter. Ya. Nah, untuk jumlah pendapatan, kamu juga bisa menggunakan simbol ini. Berikutnya kita akan mengisi pendapatan tertinggi. Untuk pendapatan tertinggi, di sini kita menggunakan formula max. Kamu buat sama dengan, kemudian max, buka kurung, kamu blok lagi. Mulai dari totalnya Andi Permata sampai dengan totalnya Zakia Rahma. Kemudian tutup kurung, enter. Berikutnya pendapatan terendah. Pendapatan terendah kita menggunakan formula min.
kamu buat sama dengan, kemudian min, buka kurung, kamu blok lagi, total Andi Permata sampai dengan total Zakia Rahma. Kemudian tutup kurung, enter. Dan terakhir untuk pendapatan rata-rata, ini kita menggunakan formula average, buka kurung, kamu blok lagi, total Andi Permata sampai dengan total Zakia Rahma. Tutup kurung, enter. Ya, kalau sudah di sini tabelnya kita rapikan. Ya, sudah kita rapikan sekarang. Nah, berikutnya kita akan ke soal kedua. Ya, kita lihat di sini di soal kedua kita ditugaskan untuk mengisi tabel daftar hasil kursus mengemudi ya. Ini saya sudah pindahkan datanya di Excel. Kita langsung ke Excel. Ada tabel daftar hasil kursus mengemudi lancar di sini. Di sini ada data tentang tarif kursus per hari yaitu 150.000 dan uang mukanya 25%. Kemudian di sini juga ada daftar nama penyewa dan nama kursusnya. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom total biaya, uang muka, dan sisa pembayarannya. Petunjuknya ada di soal. Kita lihat petunjuk pengerjaan soalnya. Untuk total biaya itu diperoleh dari lama kursus dikali harga per hari. Jadi kamu buatnya, kamu ketik sama dengan, kemudian kamu klik C8 ya atau lama kursus. Kemudian kamu kali ya dengan menggunakan tanda bintang. Kamu kali dengan tarif kursus per hari ya yang ada di C4. Kemudian kamu absolutkan atau kamu kunci dengan F4. Enter. Kalau sudah bisa kamu tarik ke bawah. Berikutnya untuk uang muka ya. Kita lihat di petunjuk pengerjaan soal. Uang muka itu dari total biaya dikali persentase uang muka. Ya. Kita buat di sini ya, sama dengan total biaya, berarti kita klik D8. Kita kali dengan uang muka ya, yaitu di C5. Kemudian kamu absolutkan atau kamu kunci dengan F4, enter. Kalau sudah, kamu tarik. Berikutnya untuk sisa pembayaran, kita lihat petunjuk pengerjaan soalnya. Sisa pembayaran itu dari total biaya dikurangi uang muka. Berarti kamu tinggal buat di sini sama dengan total biaya, kamu klik D8, dikurangi dengan uang muka. Kamu klik E8, kemudian enter. Kalau sudah, tarik lagi. Ya, kemudian kamu rapikan kembali ini untuk tabelnya. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini ada laporan pendapatan karyawan pemasaran maju terus. Kita di sini ditugaskan untuk mengisi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan masa kerja, pendapatan kotor, potongan pajak, dan pendapatan bersih. Ini yang harus kita isi. Termasuk di sini ada pengisian total, rata-rata, kemudian nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita lihat petunjuk soalnya. Di sini ada gaji pokok. Nah, untuk gaji pokok itu diisi dengan fungsi logika ya. Jika masa kerjanya kurang dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 3 juta. Dan jika masa kerjanya lebih besar atau sama dengan 5 tahun, maka gaji pokoknya 5 juta. Kita mulai isi di sini dengan menggunakan rumus logika ya. Jadi kamu klik sama dengan, kemudian if ya, buka kurung. Nah, untuk logical testnya, jika masa kerja ya, kalau masa kerja di sini berarti ada di kolom C. Kita sorot C ya, C6 ini lebih kecil dari 5, berarti kamu klik lebih kecil ya, 5 di sini. Kemudian kamu titik koma di sini. Untuk value if true-nya ya, ini kamu isi dengan 3 juta. Ya, jika masa kerjanya kurang dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 3 juta. Kemudian kamu klik titik koma lagi ya, untuk value if false-nya berarti
Jika lebih dari 5, maka di sini 5 juta. Kamu klik 5 juta. Kemudian kalau sudah, kamu tutup kurung, enter. Ya, kemudian kamu tarik. Kita cek di sini ya. Jika masa kerjanya kurang dari 5, itu gajinya 3 juta, sementara kalau lebih besar atau sama dengan 5, ini gajinya 5 juta. Untuk Surya, masa kerjanya 9 tahun, berarti 5 juta. Untuk Siska, masa kerjanya 5 tahun, 5 juta. Nah, untuk Nardi ini masa kerjanya 4 tahun, dia 3 juta. Kemudian untuk Hasan, masa kerjanya hanya 3 tahun, 3 juta. Melati, masa kerjanya 7 tahun, 5 juta. Jadi rumus kita sudah benar. Berikutnya kita akan mengisi kolom tunjangan jabatan. Kita lihat di sini rumusnya ya. Untuk tunjangan jabatan, ini 15% dari gaji pokok. Kita isi di sini, kita menggunakan rumus sederhana saja ya. Kamu klik sama dengan, kemudian sorot gaji pokok ya, yaitu D6. Kemudian kamu kali dengan persentasenya tadi, yaitu untuk tunjangan jabatan 15%. Kemudian enter. Kalau sudah, kamu tarik lagi. Berikutnya untuk tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga, di sini rumusnya 2% dari gaji pokok. Berarti kamu cara pengisiannya, kamu klik sama dengan, kemudian kamu ke kolom gaji pokok, kamu sorot D6 ini, kemudian kamu kali dengan menggunakan tanda bintang 2%. Kemudian enter. Berikutnya tunjangan kesehatan. Untuk tunjangan kesehatan, ini 3% dari pendapatan pokok. Berarti sama, kamu buat sama dengan, kemudian kamu sorot lagi gaji pokok, yaitu D6, dikali dengan, kamu menggunakan tanda bintang, 3%. Enter. Berikutnya untuk tunjangan masa kerja. Kita lihat di sini di soal ya. Tunjangan masa kerja itu 20% dari pendapatan pokok. Berarti kamu klik sama dengan, kemudian kamu klik gaji pokok ya, yaitu D6, kamu kali dengan 20%. Enter. Kemudian pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini dari jumlah penerimaan pendapatan pokok dan tunjangan. Berarti di sini kita menjumlahkan ya. Jadi kita buat sum ya. Kemudian buka kurung. Kamu jumlahkan semua ini. Dari gaji pokok ditambah dengan semua tunjangan ini. Ya, ditambah dengan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan masa kerja. Ya, kemudian kamu tutup kurung, enter. Ya. Berikutnya untuk pengisian potongan pajak. Untuk potongan pajak ini rumusnya dari 10% dari pendapatan kotor. Berarti kamu buat sama dengan ya. Kamu klik pendapatan kotor ini ya, yaitu I6 ini, kemudian dikali dengan 10%. Enter. Terakhir untuk pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi potongan pajak. Berarti kamu klik sama dengan pendapatan kotor ya, yaitu I6 dikurangi dengan potongan pajak. Ya, yaitu J6. Kemudian enter. Ya. Nah, kalau sudah yang sudah kita isi tadi ini, kita sorot, terus kita tarik ke bawah. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mengisi kolom total. Nah, untuk total ya, ini kamu menggunakan rumus sum ya. Kemudian buka kurung. Kamu blok dari gaji pokok Surya sampai dengan gaji pokok Melati. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Ya, kemudian buka kurung. Kamu blok dari gaji pokok Surya sampai gaji pokok Melati. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk nilai tertinggi, berarti kita menggunakan rumus max ya. Buka kurung. Kamu blok dari gaji pokok Surya sampai gaji pokok Melati. Tutup kurung, enter. Terakhir untuk nilai terendah kita menggunakan rumus min. Ya.
Kamu buka kurung, kamu blok dari gaji pokok Surya sampai gaji pokok Melati. Tutup kurung, enter. Kemudian kalau sudah, ini kamu blok semua. Kemudian kamu tarik ke kanan. Bisa dipahami ya? Berikutnya di sini kita rapikan kolomnya. Kita rapikan kolomnya. Nah, berikutnya kita ke soal 4. Ya. Nah, untuk soal 4, ada soal tentang penyusutan ya. Kita akan mengisi kolom penyusutan. Penyusutannya di sini menggunakan penyusutan metode garis lurus ya, atau straight line method. Jadi cara pengisiannya, untuk penyusutan garis lurus, itu nilai penyusutannya tiap tahun pasti sama ya. Jadi caranya, kamu buat di sini ya. Kamu klik sama dengan, kemudian SLN, atau straight line method. Kamu buka kurung, kemudian kamu klik cost. Cost ini adalah harga perolehan, ya. Ada harga perolehannya ada di kolom C5. Kamu klik C5, kemudian kamu absolutkan dengan mengklik F4, kemudian titik koma. Berikutnya kamu klik salvage ya. Salvage itu adalah nilai sisa. Sama, kamu absolutkan kembali dengan mengklik F4, kemudian titik koma lagi. Kemudian kamu klik life ya, atau umur ekonomis ada di C6. Ya, sama kamu absolutkan lagi dengan mengklik F4, kemudian tutup kurung, enter. Ya. Kemudian kamu tarik ke bawah, ya. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom akumulasi penyusutan. Kalau kolom akumulasi penyusutan ini tiap tahun akan selalu bertambah. Ya, tapi untuk tahun pertama, akumulasi penyusutan itu nilainya sama dengan penyusutan tahun pertama ya. Jadi kamu cukup klik sama dengan, kemudian kamu sorot penyusutan tahun pertama yaitu B10 ya. Enter. Nah, untuk akumulasi penyusutan berikutnya ini akan selalu bertambah ya. Jadi kita buat rumus di sini, klik sama dengan, kamu klik akumulasi penyusutan yang di atas ya, yaitu C10. Kemudian kamu tambah dengan penyusutan tahun kedua ya, yaitu B11. Kemudian enter. Berikutnya kamu tinggal tarik saja. Dan terakhir untuk nilai sisa. Nilai sisa itu diperoleh dari harga perolehan atau cost dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan ya, kamu klik harga perolehan, kemudian kamu absolutkan ya supaya tidak berubah dengan mengklik F4. Kamu kurangi dengan akumulasi penyusutan. Berarti kamu klik kolom akumulasi penyusutan ya, yaitu C10. Kemudian enter. Kalau sudah, kamu tarik saja. Kita lihat di sini untuk mengecek pekerjaan kita benar atau salah, kita lihat nilai sisanya ya. Di sini nilai sisanya 60 juta. Ini 60 juta. Nilainya sama. Ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita rapikan lagi garisnya. Nah, soal keempat sudah selesai. Berikutnya yang terakhir soal kelima. Soal kelima di sini kita akan membuat grafik ya. Kita akan memindahkan daftar penjualan mobil ini ke dalam grafik 3D. Caranya, kamu klik insert, kemudian kamu cari di sini kolom, ya, kamu ke kolom, kamu cari yang 3D. Ini 3D. 3D ini bermacam-macam ya bentuknya, bisa kamu pilih. Ya, kalau saya akan menggunakan yang ini. Ya. Nah, untuk catnya ini kamu ubah namanya jadi daftar penjualan mobil. Kemudian PT Surya. Bawahnya lagi bulan Januari sampai Juni 2023.
Bisa kamu lihat tabelnya? Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.